Nama saya Safina Tunaja, NPM 2021 01 500 821, mata kuliah Metodologi Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Walaupun cuaca pada pagi hari ini sangat panas dari biasanya, semoga kalian semua tetap semangat ya. Oke, saya senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua di tempat ini. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum mengenal siapa saya, atau bahkan ada yang belum mengenal atau melihat saya sama sekali. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safina Tunaja atau biasa disebut Bu Vina. Saya adalah seorang guru bimbingan konseling atau seorang konselor di sekolah ini. Kalau kalian ingin mengetahui di mana ruang BK, nah ruang BK itu ada di samping ruang 12 IPA 1 atau di sebelah samping kiri ruang laboratorium. Nah, itu adalah ruang kerja saya. Jadi jika kalau kalian ada apa-apa atau kalian ingin berkonseling, meminta bimbingan atau sekedar sharing-sharing, datang saja ke ruangan itu. Saya akan menerima dengan senang hati. Selanjutnya, tujuannya apa sih saya pagi-pagi sudah mengumpulkan kalian semua di sini? Nah, tujuannya adalah karena saya ingin memberikan layanan penguasaan konten atau layanan informasi bagi kalian yang belum mengetahui atau belum mengenal apa itu layanan informasi dan apa itu layanan penguasaan konten. Disimak ya. Nah, layanan informasi adalah layanan yang diberikan kepada individu untuk kepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan. Sedangkan layanan penguasaan konten adalah sebuah layanan bantuan kepada individu untuk menguasai kemampuan atau kompetisi tertentu melalui kegiatan belajar. Nah, selanjutnya adalah layanan informasi ini gunanya untuk memberikan informasi-informasi yang kalian tidak tahu atau masih ragu sebelumnya menjadi tahu dan mencegah dari hal-hal yang negatif dari ketidaktahuan kalian. Nah, di sini saya akan memberikan jenis layanan yang topiknya tentang kriminalitas di jalan. Manfaatnya kalian akan dapat dari layanan yang saya kasih ini adalah kalian lebih waspada terhadap apa yang terjadi dan lebih menjaga diri kalian serta diri dari orang-orang yang kalian sayangi. Nah, tujuan layanan ini untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan kita semua. Yang pertama ada sikap spiritual, yang dimaksud ini adalah anak-anak sekalian dapat mempraktekkan ajaran agama yang dianutnya dengan berdoa dengan kemampuan kita, yang misalnya kalau misalnya kita hendak berpergian atau kita selamat dari suatu musibah, kita itu harus mengucapkan rasa syukur, misalnya alhamdulillah kita sudah selamat. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak atau peserta didik dapat mempraktekkan bagaimana agar anak muda peduli terhadap kriminalitas di jalan. Selanjutnya ada pengetahuan di mana pengetahuan ini yang pertama peserta didik atau konseli dapat memahami tentang cara mencegah terjadinya pelecehan seksual di jalan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan 3 contoh bahayanya pelecehan seksual di jalan. Yang ketiga, peserta didik dapat menyampaikan 5 dampak negatif dari pelecehan seksual. Yang terakhir, peserta didik dapat mensosialisasikan tentang pelecehan seksual. Selanjutnya ada asas-asas yang saya berikan di ruangan ini. Ada 4 asas. Yang pertama, asas keterbukaan, asas kerahasiaan, di mana apapun yang saya berikan dan apapun yang kalian sampaikan di sini, kita sepakat bahwa tidak boleh keluar dari mulut kita semua nantinya. Ya, jadi hanya kita saja yang tahu.
Yang kedua ini ada asas kegiatan. Asas kegiatan ini adalah asas di mana kalian harus ikut terlibat. Jadi nggak cuma saya saja yang berbicara atau menyampaikan sesuatu, tapi kalian juga menganalisa tentang menganalisa tentang diskusi atau tanya jawab. Kalian juga menganalisa maraknya kriminalitas di jalan di sini. Selanjutnya kesukarelaan dan keterbukaan. Nah, kedua asas ini berhubungan dengan kalian. Jadi kalian harus dengan sukarela dan dengan membuka diri untuk menganalisa dan mengukur sebab akibat adanya kriminalitas di jalan sesuai dengan informasi yang nantinya akan saya berikan. Oke, apakah kalian sudah siap menerima materi dari saya? Jika kalian sudah siap, sebentar saya akan mempersiapkan PPT atau PowerPoint-nya terlebih dahulu ya. Kalau gitu saya ingin menegaskan dan saya juga ingin menegaskan kembali tentang kegiatan hari ini, tata cara pelaksanaannya nantinya. Yang pertama, karena waktunya cuma 40 menit, artinya waktu kita hanya terbatas sekitar 40 menit saja. Nanti saya harap ketika kalian ada pertanyaan atau kalian ingin menanyakan tentang yang tidak kalian ketahui atau tentang hal-hal yang lainnya, nanti kita membuka sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian ini disimpan dahulu atau dicatat dahulu di buku tulis kalian masing-masing ya. Nah, kalau di PPT ada yang ingin kalian catat, hal-hal yang mungkin penting boleh dicatat. Dan nanti kalau sudah ada waktunya, saya akan memberikan sesi tanya jawab. Sampai sini paham? Jika sudah paham, kita mulai ya. Oke, makasih. Selanjutnya mari kita simak PPT berikut ini ya. Yang pertama ada pengertian kriminalitas, ada jenis-jenis tindakan kriminal. Yang kedua ada sebab terjadinya kriminalitas, ada akibat dari kriminalitas ini sendiri. Yang ketiga ada solusi dan contoh-contoh tindakan kriminal. Selanjutnya ada kriminal. Kriminal di era globalisasi ini sering terdengar terjadinya tindakan kriminal yang menyebabkan banyak orang merasa takut dan hidupnya tidak nyaman. Kriminalitas atau tindak kriminal adalah segala sesuatu perbuatan manusia yang melanggar aturan-aturan norma, bahkan hukum atau sebuah tindak kejahatan yang membuat resah banyak orang. Tindak kriminal terjadi di mana-mana, misalnya di tempat umum, di tempat sekolah, perguruan tinggi, dan banyak lagi tempat-tempat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tindak kriminal biasanya dilakukan oleh orang dewasa namun sekarang ini tindak kriminal tak pandang bulu. Semua kalangan dari segala umur, dari yang kecil, muda, hingga dewasa dapat melakukan tindak kriminal tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis dari kriminalitas. Ada enam, yaitu yang pertama pelanggaran ringan, kejahatan ringan. Yang ketiga kejahatan yang disebabkan oleh dorongan emosi. Yang keempat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi, dan penjahat yang mengulang-ulang perbuatan jahatnya. Yang keenam ada penjahat yang melakukan kejahatannya sebagai suatu nafkah. Selanjutnya ada sebab terjadinya kriminalitas. Yang pertama, kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hal-hal yang merugikan hidup manusia seperti kemiskinan yang meluas, pengangguran, kemiskinan dan sebagainya. Yang kedua, kondisi yang ditimbulkan oleh urbanisasi dan industrialisasi Indonesia sebagai suatu negara yang berkembang sebenarnya menghadapi suatu dilema di perpindahan dan peningkatan fasilitas kehidupan. Biasanya dinyatakan sebagai urbanisasi yang berlebihan. Keadaan tersebut menimbulkan peningkatan kejahatan. Yang keempat, kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan. Yang keempat, adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selanjutnya ada akibat dari kriminalitas. Adanya kerugian materi. Hal ini terjadi jika tindak kriminal masih dalam tahap agak berat seperti pencopetan, penipuan, penjabretan, pencurian, dan lain-lain yang tanpa disertai dengan tindak kekerasan.
Selanjutnya ada trauma. Trauma ini bisa terjadi pada seorang yang mengalami tindakan kriminal yang biasanya disertai dengan ancaman seperti dengan membawa benda-benda tajam seperti pisau, celurit, pistol, dan lain-lain. Ada juga cacat tubuh dan tekanan mental. Hal ini bisa saja terjadi jika suatu tindakan kriminal disertai dengan tindakan kriminal yang lainnya atau seorang melakukan tindakan kriminal itu sudah memasuki tahap tindakan kriminal yang berat. Contohnya, jika suatu tindakan pencurian disertai dengan penganiayaan atau pemerkosaan dan lain sebagainya. Ada juga kematian. Kematian ini terjadi jika tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang kelompok atau memasuki tingkat sangat berat seperti pembunuhan, mutilasi, dan lain-lain. Biasanya hal ini didasari oleh beberapa motif. Solusinya adalah yang pertama, dengan melakukan tindakan pencegahan, tingkat pencegahan lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah atau kendaraan, memasang lampu di tempat yang gelap, dan lain-lain. Yang kedua, dengan melakukan tindak repressi, yaitu mengadili orang-orang yang terlibat tindakan kriminal dengan hukuman yang sepantasnya hingga bisa menimbulkan efek jera bagi mereka dan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Yang ketiga, dengan rajin melakukan patroli atau menindak tempat-tempat yang rawan kriminal, dengan itu tindakan kriminal dapat dikurangi. Selanjutnya, dengan membuka layanan masyarakat. Dengan adanya hal ini, polisi atau pihak yang bertanggung jawab bisa lebih tahu atau keluhan masyarakat secara langsung dari masyarakat itu sendiri, dan bisa membuat pihak yang bertanggung jawab tersebut lebih mengenal daerah yang rawan dan tindakan kriminal. Misalnya bersedia bertindak atau melapor pada yang berwajib apabila menjadi korban suatu tindakan kriminal atau melihat langsung aktivitas kriminal tersebut. Yang kelima, ada kesadaran untuk ikut membantu mencegah tindakan kriminal dengan ikut meronda, melakukan pengawasan pengadaan dana untuk kegiatan pada anak dan pemuda agar tidak terjadinya suatu tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang keenam, adanya organisasi kriminal dan politik yang membantu usaha pencegahan dan keamanan. Yang ketujuh, perlunya peraturan atau undang-undang yang menjamin pelaksanaan usaha pencegahan secara bertanggung jawab dan memenuhi keperluan fisik, mental, sosial setiap anggota masyarakat. Selanjutnya ada beberapa kasus yang beberapa kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada tawuran, maraknya tawuran pelajar, bukti gagalnya pendidikan karakter. Pembunuhan. Pengertian pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seorang dengan cara melanggar hukum. Yang kedua, sebab pembunuhan. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif. Yang pertama, motif politik, kecemburuan, dendam, bela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu. Akibat dari pembunuhan adalah kematian dengan cara tidak wajar. Solusinya dari tindakan pembunuhan ini adalah dengan mengadili dan menghukum pelaku dengan cara melakukan tindakan kriminal dengan hukuman yang seberat-beratnya. Selanjutnya adalah pengertian penculikan. Penculikan adalah menghilangkan orang lain dengan beberapa tujuan tertentu. Orang tersebut menahan orang dalam penjara palsu dan menahan korban tanpa wewenang sah. Sebab penculikan biasanya dilakukan untuk tebusan atau untuk melanjutkan kejahatan lain atau sehubungan dengan hak asuh anak atau sengketa. Penculikan bisa juga dilakukan untuk mendapatkan uang, balas dendam, atau adanya unsur politik. Solusi dari penculikan ini antara lain dengan selalu peka dengan lingkungan sekitar, menjaga keamanan lingkungan, melaporkan kepada pihak berwajib, dan tindakan penculikan selalu menjaga anggota keluarga kita dari tindakan penculikan dan tindakan kriminal lainnya.
Selanjutnya adalah perampokan. Pengertian perampokan adalah suatu tindakan kriminal di mana seorang pelaku perampokan tersebut merampok, mengambil kepemilikan seorang atau suatu tindakan kasar dan intimidasi. Perampok adalah dapat kadang dibedakan dengan pencurian. Perampokan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian biasanya dianggap dilakukan saat tidak diketahui korban. Selain itu, pencurian juga digunakan sebagai istilah yang lebih umum yang menunjuk kepada segala tindakan pengambil alihan dari suatu pihak secara paksa. B. Sebab perampokan. Perampokan biasanya disebabkan oleh seorang atau kelompok yang memiliki harta seseorang dan mereka dalam keadaan membutuhkan barang atau benda yang dirampok tersebut.